Lin Xiao duduk di kafetaria, menikmati secangkir teh dengan tenang. Suara tuan rumah terdengar samar di tengah kebisingan percakapan dan dengungan mesin kopi. Di layar, para ilmuwan memperingatkan tentang pencairan es kutub yang ekstrim, kejadian langka. Citra satelit menunjukkan penurunan 30% hanya dalam 72 jam. Sesuatu yang, menurut mereka, belum pernah disaksikan manusia sebelumnya. Namun, seorang pengusaha yang duduk di sebelahnya justru tertawa kecil dan menyebut itu hanya alarmisme perubahan iklim. Katanya, dulu wartawan ngomong apa aja cuma buat narik audiens. Perempuan di sebelah pria itu, yang tengah membahas kopi single origin, langsung mengangguk, setuju. Tahun 2012, katanya dunia kiamat gara-gara kalender Maya. Tahun 2017, meteor lewat, padahal jauhnya entah berapa kilometer, katanya. Menurut mereka, setiap ada bencana besar yang akan datang, itu hanya tipu daya yang dikemas berbeda. Intinya sama, memancing perhatian. Waktunya saja yang berganti. Namun, Lin Xiao, yang berdiri tepat di belakang mereka, menggenggam cangkirnya erat sambil tenggelam dalam kenangan. Bukan masa lalu, melainkan masa depan. Masa depan yang pernah ia jalani. Masa ketika suara-suara sini seperti itu berubah menjadi jeritan panik yang memekakan telinga. Ia hanya menyela pelan, memperingatkan mereka agar lebih berhati-hati. Katanya, dunia bisa jatuh ke dalam kekacauan lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Si pengusaha memutar matanya, menatapnya seperti melihat anak bodoh yang terlalu banyak menonton film skifi. Seorang wanita berkacamata ikut-ikutan mengejek. Kamu beneran percaya sama omong kosong kiamat begituan? Tanyanya sambil tertawa geli. Lucu banget, polos amat. Kenangan Lin Xiao kemudian melompat ke hari pertama ketika air membanjiri jalanan Shanghai. Gedung-gedung runtuh di antara arus yang menghanyutkan, dan monster tingkat raja pertama muncul dari kedalaman. Makhluk raksasa itu menjulang, membayangi seluruh distrik keuangan. Suara jeritan dan orang-orang yang berebut tempat tinggi menggema di mana-mana. Dunia berubah menjadi lautan asin dan ketakutan. Lin hanya bergumam pelan. Lucu sekali rasanya disebut polos. Ia berdiri, meninggalkan sejumlah uang di samping kopinya, lalu berkata bahwa ia hendak pergi. Perempuan tadi, yang merasa telah menyinggungnya, buru-buru bertanya apakah ia tersinggung dan mengapa terburu-buru. Tapi Lin hanya menjawab bahwa ia perlu bersiap. Ia hendak kembali ke apartemennya. Perempuan itu, yang tampaknya masih penasaran, bertanya di mana ia tinggal, sambil tersenyum genit. Lin menjawab singkat, Istana 104. Matanya langsung berbinar. Bangunan itu adalah yang terbesar dan termewah di kawasan tersebut. Ia pun bergegas mengemasi barang-barangnya dan menyebut bahwa dirinya bekerja di bidang desain interior. Menurutnya, akan sangat menarik kalau ia bisa melihat langsung arsitektur dalam rumah Lin. Tapi Lin Xiao hanya menggeleng dan berkata bahwa ada hal yang lebih penting daripada memberi tur apartemen. Ia melambaikan tangan dan pergi, meninggalkan wanita itu dalam kebingungan. Begitu di luar, ia menatap langit Shanghai yang cerah. Tak ada tanda-tanda bencana. Tak seorang pun yang melihatnya akan percaya bahwa kiamat begitu dekat. 2 tahun bertahan hidup di tengah banjir kiamat, pengkhianatan dari Xia Qing, dan kematian di tangan Evil Z. Semua itu memang belum terjadi, tapi sudah terpatri dalam benaknya. Kali ini, ia bersumpah untuk siap. Lin Xiao berjalan melintasi lobi marmer Istana 104 seperti pemilik tempat itu. Bangunan tersebut dibangun dengan balok baja yang diperkuat, dan desainnya memang disesuaikan untuk menahan bencana. Tempat itu lebih menyerupai benteng mewah ketimbang apartemen. Begitu Lin masuk, para gadis Naughani yang sedang bersih-bersih langsung menoleh dan tersenyum geli padanya. Namun, ia tak menggubris. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Tempat ini akan menjadi salah satu benteng terakhir bagi umat manusia. Ia naik lift, yang bergerak senyap menuju lantai 99. Pintu titanium terbuka. Bukan menuju penthouse mewah seperti bayangan orang, melainkan ke sebuah ruang perang. Dinding-dindingnya dipenuhi peti militer, bukan sofa desainer. Tumpukan logistik menjulang hampir ke langit-langit, dari makanan kering, pemurni air, peralatan medis, sampai amunisi. Apartemen itu kini berubah menjadi labirin survival. Lin Xiao tersenyum miring. Katanya, balas dendam kali ini, luar biasa tapi tepat sasaran. Lalu cerita melompat 3 minggu ke belakang, ketika ia terbangun dalam kondisi berkeringat. Ia menempelkan tangannya ke dada. Bingung, terakhir yang ia ingat, ia pingsan setelah dipukul. Namun, belum sempat mencerna semuanya, jendela sistem kecil muncul di hadapannya. Sistem itu hanya bisa dilihat olehnya. Sistem lautan bakat para penyintas. Belum sempat ia mencerna maksudnya, kemampuan pertamanya langsung aktif. Ia memperoleh bakat teknopati, dan mulai bertanya-tanya apa sebenarnya itu. Sistem menjelaskan bahwa teknopati adalah kemampuan untuk mengendalikan perangkat elektronik bahkan tanpa aliran daya. Meretas, mengaktifkan, dan memanipulasi. Semuanya bisa dilakukan hanya dengan pikiran. Sebagai warga Tiongkok, satu hal yang ia kuasai dengan baik adalah sistem. Seketika, ia tersenyum puas.
Mengendalikan teknologi tanpa listrik adalah keuntungan besar di dunia yang akan segera hancur. Ia melihat tanggal di ponsel, tepat 1 bulan sebelum bencana banjir dimulai. Ia pun tak menyia-nyiakan waktu. Sebelum makan siang, si brengsek itu sudah membuka banyak rekening dan mengajukan pinjaman dari berbagai bank. Bukan hanya atas namanya, tetapi juga atas nama Xia Qing, calon pacarnya yang kelak akan mengkhianatinya. Uang pun mengalir deras. Dalam waktu singkat, ia memiliki cukup modal untuk mulai membangun arsenalnya. Namun, rencananya tak berjalan mulus. Saat hendak pergi untuk memulai eksekusi, ia justru menemui mereka. Xia Qing berdiri di depan apartemen, tangan disilangkan dan wajah tegang. Di sampingnya, So Jiang, kakaknya, berdiri seperti penjaga anjing keluarga mafia. Dengan nada sok peduli, Xia bertanya hendak kemana Lin Xiao pergi, seolah-olah mereka masih peduli. Lin menatap mereka, dan wajah dua pengkhianat itu langsung memicu kenangan kelam. Ia kembali mengingat saat-saat di tengah kiamat, 2 tahun ke depan. Air telah naik, monster telah muncul, dan sebagian besar kota sudah hancur. Suatu hari, ketika air sempat surut sedikit, Lin keluar untuk mencari persediaan. Di tengah perjalanan, ponselnya berdering. Suara So Jiang terdengar. Katanya, ada orang yang masuk ke apartemen untuk mencuri. Lin segera berlari pulang. Tapi begitu membuka pintu, sebuah benda keras menghantam tengkuknya. Pandangannya gelap seketika. Sebelum kehilangan kesadaran, ia sempat melihat Mao 11 dan So Jiang tertawa bersama. Sementara Xia Qing berdiri di belakang dengan tatapan dingin. Semuanya menjadi jelas. Kenangan itu pudar, dan ia kembali menatap dua wajah yang akan menghancurkannya nanti. Xia Qing kembali membuka suara, bertanya mengapa ia menerima notifikasi bahwa seseorang mengambil pinjaman atas namanya. Namun Lin Xiao tetap tenang. Ia berkata bahwa akunnya diretas. Sepertinya ada yang mencuri data mereka berdua. Dan ia sedang menuju bank untuk menyelesaikan semuanya. So Jiang tak percaya. Ia berteriak, mencengkeram kerah Lin, dan menuduhnya berbohong. Tapi sebelum emosi meledak sepenuhnya, Lin menatap lurus dan berkata. Namun, tepat ketika So Jiang hendak mengancamnya agar Lin tidak pergi sebelum masalah selesai, Lin Xiao dengan tenang memotongnya. Tanpa peringatan, sebuah kepalan tangan melayang, mendarat telak di mulut So Jiang. Ketepatannya sempurna, sebuah hasil dari keterampilan yang ditempa selama bertahun-tahun bertahan hidup. So Jiang terpelanting dengan aneh, sebelum akhirnya ambruk ke tanah, tak sadarkan diri. Seketika, Xia Qing menjerit histeris, mempertanyakan kewarasan Lin Xiao. Namun, pemuda itu hanya merapikan kerah mantelnya dengan tenang dan membalas dengan nada dingin. Gila? Sebaiknya kau bersiap, karena kau bahkan belum melihat betapa gilanya dunia ini nanti. Ia kemudian berbalik dan pergi, meninggalkan Xia Qing yang terduduk panik di samping kakaknya yang pingsan. Lin Xiao menaiki bus pertama yang lewat, menuju sebuah bangunan setengah hancur di pinggiran kota. Dari luar, tempat itu tampak benar-benar terbengkalai. Catnya mengelupas, jendelanya kotor, dan tak ada satupun tanda-tanda kehidupan. Namun, ia berjalan mantap ke arah pintu, mengetuk 3 kali, berhenti sejenak, lalu mengetuk 2 kali lagi. Tentu saja, ia tahu persis cara masuk ke pasar gelap. Sebuah celah kecil di pintu terbuka, dan sebuah suara serak meminta kode sandi. Lin Xiao hanya berkata lirih, "Aku melihat naga azur." Pintu pun terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan di mana berbagai macam senjata berjejer rapi di dinding. Namun, pemuda kita tidak berniat menarik perhatian. Ia memilih sepucuk pistol sederhana yang dilengkapi peredam, andal, senyap, dan tidak mencolok. Ia membayarnya dengan uang pinjaman yang baru saja ia peroleh, lalu menyelipkan senjata itu ke dalam mantelnya tanpa banyak bicara. Tujuannya selanjutnya adalah sebuah agen real estate mewah dengan jendela-jendela kaca raksasa. Sang agen tampak terkejut ketika Lin Xiao menyatakan ingin menjual apartemennya saat itu juga, dengan penawaran 25% di bawah harga pasar. Sebuah keuntungan yang terlalu mudah untuk dilewatkan. Negosiasi itu nyaris tidak berlangsung lama. Sang agen tahu, ia bisa mengambil alih apartemen itu, menjualnya kembali dengan harga normal, dan meraup untung 20% hanya dalam semalam. Satu-satunya syarat yang diajukan Lin Xiao adalah ia diizinkan untuk tinggal beberapa hari lagi sebelum serah terima. Peluang keuntungan yang begitu besar membuat sang agen langsung setuju tanpa pikir panjang. Sambil berjalan menyusuri jalanan, Lin Xiao sempat berpikir, mengapa ia tidak menggunakan kekuatan teknopatinya untuk mentransfer uang secara ilegal. Masalahnya, dunia saat ini masih terorganisir. Jika transfer itu dilacak, segalanya akan menjadi rumit. Untuk saat ini, ia lebih memilih untuk tidak menarik perhatian. Lagi pula, untuk apa mengambil risiko ketika ia tahu persis setiap angka lotre yang akan keluar? Ia mengingat undian itu dengan sangat jelas, karena diadakan hanya beberapa hari sebelum banjir besar menghancurkan segalanya. Jadi, ia mampir ke sebuah toko lotre. Dengan penuh percaya diri, ia mengisi kuponnya. Petugas toko bahkan merasa sedikit aneh melihat ketenangannya, tetapi tidak berkomentar apa-apa. Dalam perjalanan pulang,
Ia bisa merasakan ada yang mengawasinya dari kejauhan. Dua pria bertopeng dengan pakaian gelap tampak mengamatinya. Ia yakin mereka adalah preman suruhan So Jiang. Meskipun mereka bukan amatir, indera Lin Xiao yang telah terasah di masa depan terlalu tajam untuk dikecoh. Ia berhasil tiba di rumah dengan selamat, namun kini ia tahu bahwa ia sedang diawasi. Keesokan paginya, sambil menatap layar televisi yang masih saja membahas pencairan lapisan es, Lin Xiao menelepon sebuah nomor. Ketika panggilan diangkat, ia langsung menyatakan niatnya untuk menyewa sebuah unit penyimpanan raksasa di Jalan Jiling, dekat Istana Kencana 104, dan ia membutuhkannya hari itu juga. Pria di seberang telepon mencoba memasang harga tinggi, berharap bisa membuatnya ragu. Namun, Lin Xiao hanya berkata akan segera mentransfer uangnya, karena ia ingin mengakses unit itu secepatnya. Setelah itu, ia menutup telepon, membuka laptopnya, dan mulai memesan berbagai macam kebutuhan, makanan kaleng, makanan kering, perlengkapan militer, dan filter air. Ia membutuhkan barang-barang dengan masa simpan bertahun-tahun, bukan sekadar berbulan-bulan. Dan seperti biasa, ia membayar lebih untuk pengiriman ekspres. Ketika ia meninggalkan rumah, kedua preman itu kembali mengawasinya. Mereka melihat Lin Xiao menaiki taksi. Salah satu dari mereka segera menelepon, melaporkan bahwa target mereka baru saja pergi. Di ujung telepon, So Jiang memerintahkan mereka untuk terus mengikutinya dan tidak kehilangan jejak kali ini. Mereka membuntuti taksi itu sampai ke sebuah kawasan industri dan melihat Lin Xiao membuka sebuah gudang besar. Tak lama kemudian, truk-truk mulai berdatangan, membongkar muatan yang berisi tumpukan perbekalan. Menjelang malam, para preman itu kembali menelepon So Jiang, memberitahukan bahwa mereka telah menemukan tempat persembunyiannya. Ia sedang menimbun makanan dalam jumlah besar, dan anehnya, ada banyak sekali perlengkapan militer. So Jiang langsung menyuruh mereka untuk menyusup ke dalam dan mencari tahu apa rencananya. Para preman itu setuju, namun dengan syarat bayaran kali ini harus setimpal. Saat malam tiba, mereka menyelinap masuk melalui salah satu pintu samping. Begitu berada di dalam, mata mereka terbelalak melihat deretan rak yang penuh dengan perbekalan. Salah satu dari mereka berbisik takjub, mengatakan bahwa makanan di sana cukup untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun. Yang lain melihat peralatan medis dan filter air, lalu segera memutuskan untuk menelepon So Jiang. Ia mengangkat telepon pada dering pertama. Setelah mendengar laporan mereka, So Jiang tanpa ragu memerintahkan, bakar semuanya. Para preman itu hanya menjawab mengerti, lalu mulai menuangkan bahan bakar kemana-mana. Yang tidak mereka sadari adalah, sejak langkah pertama mereka masuk, sebuah kamera tersembunyi telah merekam setiap gerakan mereka. Di apartemennya, ponsel Lin Xiao bergetar. Sebuah pesan singkat muncul, peringatan invasi. Dengan tenang, ia menyelipkan pistol berperedamnya ke dalam mantel dan melangkah keluar. Gudang itu sunyi senyap ketika ia masuk melalui sebuah pintu rahasia. Tanpa suara, ia mendekat dengan mudah. Bertahun-tahun bertahan hidup di mana suara bising berarti kematian, telah mengajarinya untuk bergerak seperti hantu. Preman pertama bahkan tidak tahu apa yang mengenainya. Sebuah tembakan teredam mengakhiri segalanya. Rekannya berbalik kaget saat tubuh itu jatuh. Namun Lin Xiao sudah berada di sana. Dua tembakan lagi, dan semua selesai. Malang bagi mereka, mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Pemuda kita hanya menyeret kedua mayat itu ke belakang gudang dan mulai menggali lubang. Ia melemparkan mereka ke dalam, menutupinya dengan tanah, lalu menyamarkannya dengan terpal. Area itu, ia tahu, akan menjadi yang pertama kali terendam ketika air bah tiba. Tidak akan ada yang pernah menemukan mereka. Selama minggu berikutnya, gudang itu terus terisi. Setiap pagi, Lin Xiao datang lebih awal untuk berlatih, menjaga kebugaran fisiknya, karena ia tahu betul apa yang akan ia hadapi. Sementara itu, di apartemennya, So Jiang mondar-mandir dengan cemas. Ia tidak mengerti kemana perginya dua preman suruhannya. Ia mengira mereka telah mengkhianatinya dan kabur setelah menerima uang muka. Xia Qing di sebelahnya menduga mereka mungkin kabur dengan uang itu, tapi So Jiang membantah, yakin bahwa preman sekelas mereka tidak akan berani berbuat sejauh itu. 7 hari telah berlalu sejak Lin Xiao membeli tiket lotre. Pengundiannya disiarkan langsung di televisi nasional. Bola-bola bernomor jatuh satu persatu, dan semuanya cocok dengan tiket di tangan Lin Xiao, yang menonton tanpa ekspresi sedikitpun. Bola terakhir jatuh, mengukuhkannya sebagai pemenang salah satu hadiah jackpot terbesar dalam sejarah. Tentu saja, ia tidak terkejut. Namun, berita kemenangannya menyebar ke seluruh kota bagaikan banjir. Wajahnya terpampang di setiap layar, surat kabar, dan media sosial. Kisah si pria beruntung yang menjadi miliarder dalam semalam. Bagi Lin Xiao, ini adalah momen yang sempurna. Begitu uang hadiah masuk rekeningnya, jumlahnya begitu besar hingga bisa membuat siapapun pusing. Tapi ia, sebaliknya, sudah tahu persis untuk apa uang itu akan digunakan. Ia memesan taksi dari apartemennya yang sudah terjual itu, dan menyuruh sopir untuk membawanya ke Istana Kencana 104. Namun, saat taksinya baru saja bergerak, sebuah taksi lain dengan cepat masuk ke dalam lalu lintas, membuntutinya dari belakang.
Rupanya, Xia Qing, yang kini tahu bahwa Lin Xiao adalah miliarder baru, sudah mengincarnya. Mustahil bagi Xia Qing untuk membiarkannya lolos begitu saja. Dari kejauhan, Istana Kencana 104 sudah terlihat. Fasad kacanya yang berkilauan di bawah sinar matahari memancarkan kemegahan, sebuah benteng mewah yang menjadi gedung pencakar langit paling bergengsi di Shanghai. Dan tak lama lagi, tempat itu akan menjadi markasnya, bukan hanya untuk bertahan hidup dari kiamat, tetapi juga untuk melancarkan balas dendam. Begitu memasuki lobi, Lin Xiao langsung menuju meja resepsionis dan menyatakan ingin berbicara dengan Lou Milin perihal sebuah pembelian. Sang resepsionis, dengan raut wajah yang agak bingung, bertanya apakah ia telah membuat janji temu. Pemuda kita hanya menjawab tidak. Namun ia sangat yakin wanita itu pasti ingin berbicara dengannya, karena ia datang untuk membeli seluruh lantai 99. Tak lama, Lou Milin pun muncul, seorang wanita karir yang profesional dan cekatan. Ia menghampiri Lin Xiao dan memberinya selamat, mengatakan bahwa ia turut mendengar tentang keberuntungannya memenangkan lotre, dan ingin tahu bagaimana Istana Kencana 104 dapat membantunya. Lin Xiao berkata ia akan langsung ke pokok permasalahan. Ia ingin membeli seluruh lantai 99. Wanita malang itu terperangah, namun ia tidak bisa meragukan pemuda di hadapannya yang baru saja menjadi miliarder. Ia pun mempersilakan Lin Xiao untuk ikut ke kantornya. Namun, di tengah jalan, Lin Xiao melihat Xia Qing memasuki lobi. Wanita itu bergerak memburunya seperti elang. Matanya mengamati ke kiri dan ke kanan. Dalam hitungan detik, ia sudah meneriakkan nama Lin Xiao. Dengan sikap genit yang dibuat-buat, ia langsung beralih ke mode menggoda, meraih lengan Lin Xiao seolah-olah insiden di depan apartemen beberapa hari lalu tidak pernah terjadi. Ia berkata telah mencarinya kemana-mana, dan dengan percaya diri memperkenalkan dirinya kepada Milin sebagai kekasih Lin Xiao. Lou Milin hanya berkata ia mengerti, lalu menyarankan agar mereka bisa mulai mendiskusikan harga. Namun, Lin Xiao justru menyela dan menyatakan akan membayar 20% di atas harga pasar. Satu-satunya syarat yang ia ajukan adalah ia harus bisa menempati tempat itu paling lambat dalam seminggu. Lou Milin terkejut, sekaligus agak bingung. Dalam benaknya, pemuda ini rela menghabiskan hampir seluruh hadiah lotrenya hanya untuk sebuah lantai apartemen. Ia jelas berpikir, pemuda di hadapannya ini adalah seorang yang naif, tidak punya pengalaman dengan uang dan hanya ingin menghambur-hamburkannya. Tipe orang yang akan bangkrut lagi dalam sekejap. Namun, sebagai seorang profesional, ia tahu betapa langkanya ada seseorang yang mau menawar lantai 99 dengan harga semahal itu. Hanya orang bodoh atau orang yang baru saja ketiban durian runtuh yang akan melakukannya. Jadi, ia pun menjawab bahwa hal itu tentu saja bisa diatur. Dokumen-dokumen pun disiapkan. Saat itulah Xia Qing mendekat dan berbisik di telinga Lin Xiao, bertanya apakah ia benar-benar akan membeli seluruh lantai itu. Ia menyebut Lin Xiao pria yang luar biasa dan penuh kejutan, karena ia selalu menganggapnya lebih konservatif dalam hal pengeluaran. Lin Xiao hanya menoleh padanya dan berkata dengan dingin, orang-orang berubah. Setelah menandatangani kontrak dan mentransfer uang muka, ia melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia menyerahkan sebuah kartu kredit kepada Xia Qing, memberinya sebuah misi khusus untuk memilih semua perabotan di lantai 99. Ia berkata, Xia Qing bisa membeli barang-barang termewah dan meminta semuanya diantar ke sana. Seketika, Xia Qing tampak sangat terharu dan berterima kasih. Ia nyaris mencium Lin Xiao sebelum berlari keluar sambil berkata akan segera menelepon sahabatnya, Yang Li, dan berjanji akan membuat lantai itu sempurna. Begitu Xia Qing pergi, Lin Xiao langsung menghubungi timnya di gudang. Ia meminta semua orang bersiap untuk memindahkan seluruh persediaan ke Istana Kencana 104 di lantai 99. 2 hari kemudian, Lou Milin menelepon, mengatakan bahwa dengan mengerahkan seluruh tenaga, mereka akhirnya berhasil menyiapkan lantai itu untuknya. Secara diam-diam, truk demi truk mulai menggunakan lift servis sepanjang hari untuk membongkar muatan perbekalan. Pada saat yang sama, perabotan dari toko-toko mewah yang dikunjungi Xia Qing pun mulai berdatangan. Lantai itu mulai terisi, dan ketika pengiriman terakhir selesai, Lin Xiao menghubungi bank untuk terakhir kalinya. Ia meminta agar kartu kredit yang dipegang oleh Xia Qing segera dibatalkan. Sementara itu, di seberang kota, Xia Qing sedang berada di sebuah butik mewah. Meja di hadapannya penuh dengan sepatu, pakaian desainer, dan barang-barang mahal lainnya. Yang Li yang duduk di sampingnya menatap dengan iri, berkata bahwa Xia Qing sungguh beruntung memiliki Lin Xiao, dan memintanya untuk tidak melupakannya begitu ia pindah ke istana itu. Xia Qing tertawa, berkata tak akan pernah, sambil memeluk kartu kredit kecil itu dengan mesra. Namun, saat hendak membayar, raut wajah petugas kasir berubah. Dengan nada menyesal, ia mengatakan bahwa kartu tersebut telah ditolak. Xia Qing bersikeras itu tidak mungkin, karena kartu itu memiliki akses ke jutaan dolar. Ia menyuruh petugas untuk mencobanya lagi, toh ia sudah memakainya untuk berbelanja sepanjang minggu. Tetapi setelah 3 kali mencoba, hasilnya tetap sama. Wajah Xia Qing mulai memerah karena malu. Ia mencoba menelepon Lin Xiao, namun panggilannya langsung dialihkan ke pesan suara. Keesokan paginya,
Wanita licik itu datang berbaris ke Istana Kencana 104. Ia marah besar. Tak terima ratu sepertinya diabaikan begitu saja. Ia menyerbu masuk ke lobi seperti badai. Namun, ketika ia hendak menuju lift, langkahnya dihentikan. Petugas keamanan mengatakan bahwa mereka harus memeriksa kartu identitasnya. Begitu ia menyebutkan namanya, petugas itu meminta maaf dan memberitahukan bahwa namanya ada di dalam daftar larangan masuk. Semakin murka, ia bertanya apakah petugas itu tahu siapa dirinya. Ia adalah kekasih dari pemilik lantai 99, Lin Xiao. Petugas itu hanya menjawab bahwa ia hanya menjalankan tugas. Lagi pula, Tuan Lin Xiao sendirilah yang secara spesifik meminta agar ia tidak diberi akses masuk. Kasihan sekali, amarahnya nyaris meledak di lobi itu. Sementara itu, di lantai 99, pemuda kita sedang menyelesaikan beberapa set push-up lagi. Seperti biasa di pagi hari, ia berolahraga ringan sambil menonton berita. Para ahli meteorologi memperingatkan tentang kenaikan permukaan air laut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa wilayah pesisir sudah melaporkan adanya banjir, dan para ahli mengatakan ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang dahsyat. Lin Xiao hanya tersenyum sinis. Ia berjalan ke jendela panorama dan menatap Shanghai yang masih cerah. Pemandangan itu begitu indah dan damai. Ia bergumam, sebaiknya orang-orang menikmatinya selagi bisa. Di seberang kota, Xia Qing tiba di apartemennya dengan gusar. Ia mengadu pada kakaknya, So Jiang, mengatakan bahwa si bajingan itu telah mempermalukannya di depan umum. So Jiang, yang sedang bersantai di sofa, hanya menggaruk dagunya. Ia berkata bahwa Lin Xiao yang sekarang tampak berbeda, bukan lagi pemuda bodoh yang bisa mereka kelabui hanya dengan merebut apartemen warisan ayahnya. Xia Qing menimpali, apartemen pertama itu tidak penting lagi, karena sekarang Lin Xiao adalah jalan mereka menuju kekayaan sejati setelah memenangkan lotre. Yang Li, yang juga ada di sana, menambahkan bahwa sejak menang lotre, orang-orang mulai menjulukinya naga keberuntungan Shanghai. Raut wajah So Jiang berubah menjadi serius. Ia berkata mereka perlu bergerak lebih cepat dengan rencana mereka. Jika mereka ragu-ragu atau menimbulkan kecurigaan, mereka bisa kehilangan satu-satunya kesempatan emas ini. Xia Qing bertanya apa yang akan mereka lakukan. So Jiang tersenyum licik dan berkata bahwa Mao Ji mungkin punya beberapa koneksi di dalam Istana Kencana 64. Entah Lin Xiao bisa dibujuk oleh pesona Xia Qing, atau mereka terpaksa harus memberikan sambutan yang berbeda untuk sang naga ini. Malam itu, sebuah amplop hitam dan emas tiba untuk Lin Xiao. Isinya adalah undangan ke gala elit tahunan Shanghai, yang ironisnya diadakan di Istana Kencana 104. Pesta besar pukul 7 malam di lobi utama. Lin Xiao merasa lucu, betapa waktunya begitu tepat. Malam itu, adalah malam di mana banjir pertama akan melanda Shanghai. Gala ini, pikirnya, adalah kesempatan emas untuk memetakan medan pertempuran. Ia bisa mengamati siapa saja yang akan terjebak di dalam gedung bersamanya, dan bagaimana drama kekacauan ini akan dimulai. Ia perlu memperhatikan siapa yang memiliki sumber daya, dan mungkin, kemampuan yang bisa menjadi penentu di masa depan. Pada hari-hari menjelang acara, ia mengintensifkan latihannya, dan menyadari sesuatu yang aneh. Tubuhnya merespons dengan kecepatan super. Otot-otot yang seharusnya butuh berbulan-bulan untuk terbentuk, kini muncul hanya dalam hitungan hari. Mungkin, ini semacam bonus dari reinkarnasi, sebuah keuntungan yang tidak ia duga. Sementara itu, ia tidak tinggal diam. Lantai 99-nya kini telah menjadi benteng pribadi, dipasangi sensor gerak yang tak terhitung jumlahnya, pintu-pintu yang diperkuat baja, sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan, dan beberapa generator cadangan yang terisi penuh untuk mengantisipasi apapun yang akan terjadi. Pada malam pesta, ia menatap cermin. Pantulan di sana bukanlah lagi pemuda lemah yang tewas di tangan Mao 11 dan Xia Qing di kehidupan sebelumnya. Setelah puas dengan penampilannya, ia melangkah menuju lift. Perjalanan dari lantai 99 ke lobi terasa sangat panjang. Begitu pintu terbuka, alunan musik dan riuh percakapan langsung menyambutnya. Ruangan mewah itu berkilauan, dipenuhi oleh para elit Shanghai. Semua tatapan penuh rasa ingin tahu langsung tertuju padanya. Tentu saja, semua orang tahu siapa dia. Si pemenang lotre, tipe orang kaya baru yang ketenarannya sedang di puncak. Seorang pelayan menawarkan segelas sampanye. Ia menerimanya dan memilih berdiri di sudut ruangan, mengamati semuanya dari jauh. Dari kejauhan, ia mengenali salah satu aset paling berharga di ruangan itu, Chen Mina, seorang peraih medali menembak Olimpiade. Wajahnya sering muncul di berbagai iklan sebelum bencana. Berbeda dengan tamu lain yang meliriknya, Chen Mina tampak sama sekali tidak peduli. Dilihat dari jaket dan sepatu bot yang dikenakannya, jelas ia tidak terlalu memusingkan etiket dan tidak datang untuk bersosialisasi. Lin Xiao samar-samar ingat pernah bertemu dengannya sekali di awal kiamat dulu. Wanita yang dingin itu pernah menyelamatkannya, meskipun mereka tidak pernah bertukar sepatah kata pun. Di dekat pintu masuk, Xia Qing dan Yang Li menyelinap masuk. Tentu saja, wanita licik itu seolah memiliki radar bawaan untuk mendeteksi Lin Xiao, dan matanya langsung terkunci pada targetnya.
Ia melintasi lobi dengan senyum palsu yang seolah tidak ada masalah apapun, lalu tanpa diundang duduk di samping Lin, dan berbisik, "Hai, tampan." Ia mencondongkan tubuhnya, memamerkan semua aset yang ia punya, dan berkata bahwa ia sudah mencoba menghubunginya selama berhari-hari. Namun, Lin Xiao bahkan tidak menoleh. Ia hanya mengangkat gelasnya dan terus menyesap minumannya dengan tenang. Melihat taktiknya gagal, Xia Qing mulai mengusap-usap lengan Lin Xiao dan bertanya apa yang salah. Ia bertanya apakah ia telah melakukan sesuatu, dan jika iya, ia memohon maaf. Ia memelas, mengatakan bahwa Lin tidak bisa terus mengabaikannya seperti ini, karena ia akan sangat merindukannya. Tapi, astaga, Lin Xiao tetap diam 1000 bahasa. Tatapannya terus mengawasi kerumunan seolah-olah Xia Qing adalah hantu. Senyum manis di wajah Xia Qing perlahan memudar, digantikan oleh kekesalan yang nyata. Ia mulai berteriak, mempertanyakan apakah Lin Xiao benar-benar akan terus mengabaikannya setelah semua yang telah mereka lalui. Melihat Lin masih tidak merespons, kesabarannya habis. Ia membanting gelas sampanyenya ke meja, hingga pecah berkeping-keping. Suara pecahan kaca itu seketika membungkam seluruh pesta. Semua orang menoleh ke arah mereka. Bahkan Chen Mina, yang sedari tadi menyendiri di sudut, kini ikut memperhatikan keributan itu. Di seberang ruangan, Mao 11, pria tambun yang menjadi alasan mereka bisa masuk ke pesta itu, membeku di tengah percakapan. Xia Qing kini berteriak di depan wajah Lin Xiao, bertanya apakah ia merasa lebih hebat darinya hanya karena baru saja menang lotre. Ia mengangkat tangannya, bersiap untuk menampar. Namun, Lin dengan tenang menangkap pergelangan tangannya. Mao 11, yang melihat kejadian itu, langsung menerobos kerumunan dengan marah. Dari kejauhan, ia berteriak agar Lin Xiao melepaskan Xia Qing. Tinjunya sudah terkepal, siap melayangkan pukulan. Lin Xiao melepaskan cengkeramannya dari pergelangan tangan Xia Qing dan sedikit bersandar. Akibatnya, pukulan si bodoh Mao 11 hanya mengenai udara kosong. Pria tambun itu kehilangan keseimbangan dan nyaris terjatuh. Ia berusaha bangkit untuk mencoba lagi, sementara Xia Qing hanya menatap dengan terkejut. Tiba-tiba, Lin Xiao bukan hanya kaya. Sekarang, ia juga tahu cara berkelahi. Saat itulah, sebuah suara yang berbeda mengguncang seluruh gedung, dan lampu pun padam. Ruang pesta menjadi gelap gulita, segera diikuti oleh jeritan dan desahan kaget. Beberapa detik kemudian, lampu darurat menyala, mengubah segalanya menjadi warna merah yang menakutkan. Dan di ponsel setiap orang, sebuah notifikasi darurat muncul serentak. Peringatan darurat, banjir pesisir tingkat kritis. Siapapun yang berada di dekat wilayah pesisir harus segera mengungsi dan dilarang mendekati pantai dalam kondisi apapun. Kekacauan pun langsung meledak. Mereka yang memiliki keluarga di dekat laut sudah menangis sambil panik menelepon. Sebaliknya, Lin Xiao hanya menyaksikan drama itu dengan tatapan dingin. Ia mengambil segelas sampanye baru dan berjalan santai menuju lift. Begitu menekan tombol lantai 99, ia merasakan sebuah sentakan aneh. Kekuatan teknopatinya aktif, membuatnya seolah terhubung dengan seluruh jaringan keamanan gedung. Seketika, ia mulai mengaktifkan sistem keamanan, menutup semua pintu darurat tahan bencana di setiap 10 lantai. Lantai 10, 20, 30, hingga 90, semuanya terkunci rapat. Sekarang setelah kiamat dimulai, tak ada lagi alasan untuk menyembunyikan kekuatannya. Dan dengan semua akses tangga yang terputus, tidak akan ada seorang pun yang bisa berlari naik begitu air mulai meninggi. Lift pun naik, meninggalkan kepanikan di belakangnya. Sementara itu, di ruang pesta, lampu utama kembali menyala. Para tamu tampak ragu dan ketakutan, sampai akhirnya Chen Mina melangkah maju. Ia mengangkat tangannya dan meminta semua orang untuk tetap tenang. Ia memberitahu mereka bahwa ia baru saja mengonfirmasi dengan pihak berwenang, dan wilayah Shanghai ini aman. Mereka cukup jauh dari zona banjir utama, jadi peringatan itu lebih bersifat pencegahan. Ia meyakinkan bahwa Istana Kencana 104 tidak berisiko, jadi mereka bisa melanjutkan malam mereka. Beberapa tamu yang lebih waspada memutuskan untuk pergi, tetapi sebagian besar dari mereka menghela napas lega. Dalam hitungan menit, musik kembali menyala, sampanye kembali mengalir, dan pesta pun dilanjutkan. Pada saat itu, So Jiang bergegas masuk, mencari adiknya setelah mendengar berita banjir. Di tengah ruangan, Mao 11 masih mencari-cari sosok Lin Xiao ketika matanya tertuju pada Chen Mina, yang sedang berbicara di telepon dengan raut frustrasi. Pria tambun itu langsung melihat sebuah kesempatan. Ia merapikan kemejanya, membetulkan ikat pinggangnya, lalu menghampirinya dengan langkah percaya diri. Ia memulai percakapan, bertanya apakah sinyalnya buruk di tengah keadaan darurat ini, mencoba mencari tahu siapa yang sedang coba dihubungi oleh Chen Mina. Wanita itu hanya meliriknya sekilas tanpa minat, dan dengan dingin berkata bahwa ia sedang menelepon manajernya untuk menjemputnya, sebuah cara halus untuk mengatakan, "Bung, aku sama sekali tidak tertarik berbicara denganmu." Namun, pria tambun itu tak menyerah. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Mao 11, pemilik separuh bisnis di wilayah Pudong, lalu dengan angkuh bertanya apakah Chen Mina pernah mendengar tentang grup Laut Merah.
Melihat Chen Mina terus mengabaikannya, Mao 11 memaksakan seulas senyum licik. Tiba-tiba, ia merebut ponsel dari tangan Chen Mina. Wanita itu menuntut ponselnya kembali dengan tatapan marah, tetapi Mao 11 berkata ia hanya ingin mendapatkan sedikit perhatian darinya. Sambil bermain-main dengan ponsel di tangannya, pria itu terkekeh, seolah menikmati kekesalannya, sambil berkata bahwa tidak setiap hari ia bisa bertemu dengan peraih medali Olimpiade. Ia mengaku mendengar penampilan Chen Mina di kompetisi sungguh luar biasa. Akan tetapi, Chen Mina hanya mengulurkan tangannya, dan dengan dingin menuntut ponselnya dikembalikan. Sekarang juga, Mao 11 tetap melanjutkan bualannya seolah tidak mendengar apa-apa. Ia menjelaskan bahwa dalam lingkaran pergaulannya, segalanya sedikit berbeda. Ia mengaku kenal dengan berbagai macam orang, politisi, selebritas, bahkan atlet lainnya. Ia mencondongkan tubuhnya, suaranya merendah, memperingatkannya bahwa di kota di mana ia mengatur segalanya, orang bisa saja menghilang begitu saja. Namun, Chen Mina yang pemberani itu hanya ingin ponselnya kembali. Sementara itu, di lantai 99, drama kecil itu hanyalah tontonan di layar bagi Lin Xiao. Ia bersantai di kursinya, memegang gelas sampanye, sambil memandang keluar jendela panorama. Di cakrawala kota, tanda-tanda pertama bencana telah dimulai. Jauh di sana, di tempat yang seharusnya terang, sebuah garis air yang gelap dan tak menyenangkan, bergerak maju dengan kecepatan mengerikan di atas Shanghai. Ia tahu, segalanya akan segera ditelan. Sementara itu, 99 lantai di bawahnya, pesta telah berubah menjadi kekacauan total. Semua orang sudah mabuk, terhuyung-huyung, dan berteriak tak karuan. Seorang pengusaha paruh baya, sambil memegang ponsel, terhuyung-huyung keluar gedung, mengatakan ia akan pulang. Begitu keluar dari istana Kencana 104, angin sejuk menerpa wajahnya. Ia begitu mabuk hingga tak bisa berjalan lurus. Sebuah taksi datang dengan cepat. Namun, tepat saat ia membuka pintu taksi, ia mendengar suara aneh. Suara air. Menengok ke samping, sebuah ombak raksasa berbelok di tikungan. Taksi itu terlempar seperti mainan, mendarat tepat di atasnya. Ia bahkan tak sempat berteriak. Air bah langsung menelan segalanya. Benturan itu membuat seluruh gedung kembali berguncang. Di lobi, lampu gantung kristal yang megah bergoyang hebat sebelum akhirnya jatuh dan hancur berkeping-keping di lantai. Lampu kembali padam. Lampu darurat menyala, memandikan ruangan itu dengan cahaya merah yang mengerikan. Air menerobos masuk, memuntir pintu putar dan memecahkan panel-panel kaca. Dalam hitungan detik, kaki semua orang sudah terendam. Lou Milin langsung berteriak, menyuruh semua orang untuk lari ke tangga darurat, memperingatkan bahwa prioritas utama adalah mencapai lantai yang lebih tinggi. Kepanikan pun meledak. Semua orang saling dorong, tergelincir di lantai yang basah, berebut untuk naik. Chen Mina berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Mao 11 dan berlari menuju lift. Ia menekan tombol berulang kali, tetapi tidak ada respons. Jelas, lift itu mati. Ia berbalik untuk menuju tangga darurat. Namun tiba-tiba, Mao 11 muncul dari belakang, menariknya, dan dengan keji membantingnya ke tanah. Tanpa menoleh ke belakang sedikit pun, pengecut itu membuka pintu darurat dan berlari menaiki tangga untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sementara itu, di lantai 99, Lin Xiao menyaksikan semuanya melalui kamera dengan ketenangan seorang dewa. Lobi kini benar-benar kacau. Mao 11 adalah orang pertama yang mencapai tangga, namun air naik dengan sangat cepat. Di salah satu layar, ia melihat Chen Mina terbaring di lantai setelah didorong jatuh. So Jiang menerobos kerumunan dan meraih lengan adiknya. Ia menyuruhnya lari, menariknya, dan berkata mereka harus segera naik. Namun, ketika mereka sampai di pintu darurat, Xia Qing melihat Chen Mina yang masih terkapar di lantai, mencoba untuk bangkit. Tatapan mereka bertemu sesaat. Jelas sekali Chen Mina kesakitan, tangannya memegangi pergelangan kakinya. Namun, Xia Qing hanya ragu sejenak, sebelum akhirnya berbalik dan lari menyusul kakaknya. Prioritas. Tentu saja. Chen Mina mencoba memanggil minta tolong, tapi sudah terlambat. Ia mulai mencoba menarik dirinya dengan berpegangan pada pagar, tetapi pergelangan kakinya yang cedera tidak membantunya sama sekali. Ia jatuh kembali. Air terus naik tanpa ampun, dan ia tak bisa bergerak. Jauh di depan, Xia Qing dan So Jiang sama sekali mengabaikan tangisannya dan terus mendaki. Saat itulah Lou Milin muncul bersama rombongan tamu terakhir. Ia berhenti ketika melihat Chen Mina, lalu berlari menghampirinya, bertanya apakah ia bisa berjalan. Chen Mina menggelengkan kepala sambil menggertakkan gigi menahan sakit, mengatakan bahwa pergelangan kakinya terkilir. Tanpa ragu, Lou Milin menggendong Chen Mina di bahunya dan menyuruhnya bersandar. Mereka pun mulai mendaki bersama. Setiap langkah terasa seperti sebuah perjuangan. Mereka berdua sudah kedinginan. Air di lantai bawah mungkin sudah setinggi pinggang. Ketika mereka akhirnya mencapai lantai 5, terlihat jelas bahwa mereka telah berhasil meninggalkan jangkauan banjir. Lelah, basah kuyup, tetapi setidaknya aman untuk saat ini. Semakin tinggi mereka naik, semakin banyak penyintas lain yang bergabung.
Akhirnya, mereka tiba di lantai 10. Ruangan itu seharusnya menjadi sebuah kasino mewah, lengkap dengan meja poker, mesin slot, dan bar yang terisi penuh. Rupanya, pintu darurat menuju lantai 11 yang dikunci oleh Lin Xiao tidak mau bergeming. Mau 11, yang pertama tiba, tampak basah kuyup oleh air dan keringat, sambil terus mengumpat pintu sialan itu. Tak lama kemudian, Xia Qing dan So Jiang tiba, sama basahnya. So Jiang segera menghampiri Mau 11, melaporkan bahwa air di lantai bawah naik dengan sangat cepat. Ekspresi Mau 11 langsung berubah menjadi licik. Ia memberitahu So Jiang bahwa jalan ke atas tertutup, dan sekelompok penyintas akan segera tiba. Mereka harus menguasai tempat ini sebelum keadaan menjadi lebih rumit. Tak lama kemudian, semakin banyak penyintas yang berdatangan. Semua orang pucat pasi, pakaian mereka basah kuyup, dan beberapa di antaranya langsung roboh ke lantai karena kelelahan. Terakhir, datanglah Lou Milin dan Chen Mina, yang masih digendong karena pergelangan kakinya yang bengkak. Kasino mewah itu kini telah berubah menjadi kamp pengungsian yang kacau. Semua orang berebut tempat, yang lain menjarah bar untuk mencari sisa makanan, sementara sekelompok lainnya hanya duduk termenung, menatap kosong ke dalam bencana. Di tengah semua kekacauan itu, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang memekakkan telinga. Semua orang seketika membeku. Mereka kemudian melihat Mau 11, berdiri pongah di atas sebuah meja poker dengan sepucuk pistol yang terarah ke langit-langit. Ia berteriak, menyuruh semua orang untuk mendengarkan, dan dengan angkuh mengumumkan bahwa mulai saat itu, dialah yang bertanggung jawab. Menurutnya, mereka membutuhkan makanan, air, obat-obatan, dan apapun yang bisa mereka temukan. Ia menyarankan agar mereka segera membentuk kelompok-kelompok kecil dan menuju ke lantai-lantai yang belum terendam, sebelum air naik lebih tinggi. Lalu, dengan senyum licik, ia menambahkan agar mereka tidak perlu khawatir. Tentu saja, ia berjanji akan membagi semuanya secara adil. Mereka hanya perlu bertahan semalaman, karena besok, air mungkin akan mulai surut dan semua orang akan keluar dari sana hidup-hidup. Namun, seorang eksekutif lain, yang basah kuyup dan tertawa sinis, menantangnya untuk mengambil semuanya sendiri, dan dengan berani bertanya siapa yang mengangkatnya menjadi raja. Untuk jawaban atas pertanyaannya, pria itu dihadiahi sebutir peluru di kepala. Mau 11 baru saja membunuh korban pertamanya. Semua orang menjerit panik, namun jeritan itu langsung terhenti ketika Mau 11 kembali mengarahkan pistolnya ke kerumunan, dan dengan dingin bertanya siapa lagi yang ingin tahu apakah ia adalah raja. Jelas, tak ada yang menjawab. Ia pun berkata, kalau begitu, lebih baik mereka segera bergerak mencari perbekalan. Semua orang langsung berlari untuk mematuhi perintah, takut menjadi korban berikutnya. Di sudut ruangan, Lou Milin telah menemukan sebuah kotak P3K di belakang bar, dan sedang merawat pergelangan kaki Chen Mina. Sambil menggertakkan giginya menahan sakit, Chen Mina berterima kasih sementara Lou Milin mengencangkan perbannya. Para penyintas lainnya berkumpul, gemetar ketakutan. Sementara itu, Mau 11 duduk di sebuah kursi berlengan, seolah-olah ia adalah seorang raja di atas tahtanya, hanya mengamati ketika kelompok-kelompok pencari kembali dengan membawa botol-botol minuman, camilan dari mesin penjual otomatis, dan selimut. Semuanya diletakkan di kakinya sebagai upeti. Xia Qing, yang selalu pandai mencari muka, menyerahkan sehelai handuk kecil sambil tersenyum manis, mengatakan hanya itu yang berhasil ia dapatkan. Sementara itu, 89 lantai di atas, Lin Xiao memeriksa waktu. Hari sudah mulai larut, jadi ia menyalakan pemanas ruangan. Ia kemudian menyiapkan steak yang dimasak dengan sempurna di dapurnya yang canggih, dan duduk untuk makan malam. Setelah itu, ia menguap, dan pergi tidur dengan senyum puas, sama sekali tidak peduli dengan penderitaan yang sedang berlangsung di bawahnya. Matahari pagi menyinari Shanghai. Hanya saja kini, kota itu telah berubah menjadi pemandangan laut yang kotor dan asing. Yang dulunya penuh dengan kehidupan, kini sunyi senyap. Air membentang luas hingga ke cakrawala, dengan puncak-puncak gedung pencakar langit yang tampak seperti pulau-pulau terpencil di tengah samudra. Di suatu tempat, seorang pria berpegangan erat pada papan reklame yang mengapung. Ia melihat puncak sebuah gedung dan mencoba berenang untuk mencapainya. Namun, dalam sekejap, sesuatu yang besar melintas di bawahnya. Dalam sebuah serangan dahsyat, pria itu ditarik ke bawah air. Teriakannya terhenti di telan ombak. Jauh di atas, sebuah pesawat komersial berputar-putar, mesinnya bergetar hebat. Sang pilot telah berusaha mencari landasan pacu sejak semalam, namun yang ia temukan hanyalah air. Bahan bakarnya sudah hampir habis. Tanpa pilihan lain, ia mencoba melakukan pendaratan mustahil di atap salah satu gedung. Upaya itu gagal total. Pesawat itu meledak dan tenggelam, menciptakan semburan air yang besar ke angkasa. Di lantai 99, Lin Xiao meregangkan tubuhnya sementara sinar matahari pagi menembus tirai otomatisnya. Setelah mandi air panas, ia membuat kopi dan beberapa telur, lalu sarapan dengan tenang sambil membaca berita tentang bencana banjir di tabletnya. Selesai sarapan, ia melanjutkan rutinitasnya dengan beberapa set push-up. 89 lantai di bawah, para penyintas meringkuk kedinginan dan ketakutan. Di dekat mesin penjual otomatis,
seorang pria membagikan sisa camilan terakhir dan mengumumkan bahwa makanan sudah habis. Kepanikan seketika menjalar di antara mereka semua. Tentu saja, Mao 11 telah menyimpan sebagian besar perbekalan untuk dirinya sendiri. Saat itu, ia berdiri di depan pintu ruang VIP, menatap Chen Mina yang sedang tertidur. Tatapannya menelusuri tubuh wanita itu dengan detail yang menjijikan. Ketika ia merasa tidak ada yang memperhatikan, ia perlahan menutup pintu dan melangkah masuk. Begitu ia melangkah, Chen Mina terbangun kaget dan langsung mundur ke kepala tempat tidur. Dengan panik bertanya apa yang dilakukan Mao 11 di sana. Dengan tenang, Mao 11 menjawab bahwa ia hanya ingin mengurus tamu VIP mereka. Ia lalu mencengkeram pergelangan kaki Chen Mina yang cedera, membuatnya menjerit kesakitan. Chen Mina menyuruhnya melepaskan, dan mencoba menendangnya dengan kakinya yang lain. Namun, Mao 11 hanya melepas mantelnya, menyuruhnya diam karena tidak akan ada yang menolongnya di sini. Semua orang terlalu sibuk berusaha untuk bertahan hidup. Ia mulai membuka kancing kemejanya sementara wanita itu berteriak. Namun anehnya, jeritan Chen Mina diredam oleh jeritan-jeritan lain yang datang dari lorong. Tiba-tiba, pintu terbuka dan So Jiang masuk dengan wajah pucat, berkata bahwa mereka harus segera keluar. Ada sesuatu yang aneh di lorong itu. Sesuatu yang tampak seperti monster. Beberapa penyintas mengatakan mereka melihatnya naik dari tangga yang tergenang banjir. Mao 11 segera melepaskan Chen Mina dan bergegas melewati So Jiang untuk memeriksa lorong. Saat itu juga, ia melihatnya. Monster aneh, sejenis manusia ikan dengan kulit kehijauan, gigi-gigi tajam, dan mata sipit. Semua orang panik, berusaha bersembunyi, sementara banyak yang sudah lumpuh karena ketakutan. Mao 11 mulai melihat sekeliling, mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Tiba-tiba, ia melihat seorang pria tua yang membeku ketakutan. Dan dengan satu gerakan keji, ia menangkap pria tua itu dan melemparkannya ke arah makhluk tersebut, sambil berteriak, "Ini, makan ini." Makhluk yang tampak kelaparan itu langsung menyerang target termudah. Sementara monster itu sibuk, Mao 11 berlari ke pintu terkunci yang menuju ke lantai atas. Itu hanyalah pintu tahan api biasa. Ia hanya punya 6 peluru tersisa. Mendengar jeritan pria tua itu saat dimangsa, dan takut makhluk lain akan muncul, ia melepaskan ke-6 tembakan itu ke arah kunci pintu. Kemudian, ia menyuruh orang-orang di dekatnya untuk mendobraknya. Semua orang mulai memaksa masuk dengan putus asa. Para penyintas yang panik saling dorong, hingga pintu besi yang terkunci itu, akhirnya terlepas dengan suara erangan yang keras. Tanpa ragu, Mao 11 langsung mendorong So Jiang ke samping, nyaris membuatnya jatuh, dan menjadi yang pertama berlari menaiki tangga. So Jiang, yang jelas tidak senang dengan perlakuan itu, hanya bisa menatap punggung Mao 11 yang menghilang, sebelum ditarik oleh Xia Qing yang berteriak menyuruhnya untuk ikut. Gelombang penyintas yang panik itu, kini mulai menginjak-injak apapun yang menghalangi jalan mereka. Chen Mina, di sisi lain, masih berada di dalam suite VIP, memegangi pergelangan kakinya yang diperban. Dengan rasa sakit yang menusuk, ia mendorong dirinya keluar dari tempat tidur. Jantungnya berdebar kencang, mencoba memahami mengapa teriakan-teriakan tadi tiba-tiba tergantikan oleh keheningan total yang jauh lebih mengerikan. Khawatir Mao 11 akan kembali untuk menyelesaikan niat buruknya, ia memutuskan bahwa ia harus segera pergi. Namun, begitu ia melangkah keluar ke lorong, pemandangan yang menyambutnya membuatnya terpaku di tempat. Sekitar 6 meter darinya, monster ikan itu sedang membungkuk di atas tubuh si pria tua, merobek daging dan tulang dengan mudahnya. Kulitnya yang bersisik berlumuran darah, dan cakar-cakarnya yang besar menancap dalam di dada korban. Chen Mina merapatkan dirinya ke dinding di samping lift, mencoba bergerak menjauh dengan sangat perlahan dan tanpa suara. Bahkan napasnya pun ia atur seminimal mungkin. Ia berusaha mengabaikan rasa sakit yang menyiksa di pergelangan kakinya. Namun, yang tidak ia lihat adalah sebuah sepatu yang tercecer di lantai, mungkin ditinggalkan oleh seseorang yang melarikan diri sebelumnya. Sebuah sandungan kecil yang nyaris tak terdengar sudah cukup untuk membuat makhluk itu mengangkat kepalanya. Keheningan pun pecah. Monster itu kini menatap lurus ke arahnya dengan tatapan lapar. Ia berdiri tegak dan mengeluarkan suara aneh, perpaduan antara jeritan dan raungan, yang membuat Chen Mina gemetar ketakutan. Tidak mungkin, bisiknya pada diri sendiri. Tidak mungkin aku mati seperti ini. Ia terus menyusuri dinding, bahunya menempel erat, ketika tiba-tiba monster itu menerjang ke arahnya. Dengan putus asa, ia mencari apapun untuk membela diri. Tangannya menyambar sebuah vas hias dari meja di sampingnya, sebuah gestur yang ia tahu sia-sia. Saat mundur ketakutan, ia tidak menyadari bahwa ia telah berhenti tepat di depan pintu lift. Dan pada saat yang paling mustahil itu, sebuah denting lembut terdengar, dan pintu lift terbuka. Karena terkejut, ia kehilangan keseimbangan dan jatuh terjengkang ke dalam kabin. Serangan monster itu hanya mengenai udara kosong di tempat ia berada sedetik sebelumnya. Anehnya, pintu itu menutup kembali dengan sangat cepat. Makhluk itu melancarkan serangan terakhirnya. Namun ia hanya mendengar gema benturan dari luar. Chen Mina merangkak mundur hingga punggungnya menabrak dinding lift. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia kesulitan bernapas.
Ia sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Listrik di seluruh gedung telah padam selama berjam-jam. Namun disinilah ia, hidup, di dalam sebuah lift yang terang benderang yang baru saja menyelamatkan nyawanya. Kemudian, kabin mulai bergetar pelan saat bergerak naik. Terlalu lelah dan takut untuk berdiri, ia tetap duduk di lantai. Matanya terpaku pada pintu, pergelangan kakinya berdenyut-denyut, dan pikirannya dipenuhi pertanyaan. Kemana ia akan dibawa? Siapa yang berhasil menyalakan lift di waktu yang begitu tepat? Dan bagaimana pintu itu bisa menutup secepat itu? Ia terus menatap panel angka saat lift itu melesat melewati lantai 13, 25, 40, 60. Napasnya perlahan mulai teratur seiring bahaya yang tertinggal jauh di bawah. Namun, kini rasa cemas yang baru muncul. Punggungnya menempel erat di dinding. Matanya terpaku pada angka-angka yang terus naik. 80, 90, 95. Pendakiannya mulai melambat saat mendekati lantai teratas, lantai 99. Membayangkan hal mengerikan apalagi yang mungkin menunggunya, ia melihat sekeliling. Namun, di dalam kabin minimalis itu, tidak ada apa-apa selain dirinya. Lift berhenti dengan sangat mulus. Layar digital menunjukkan angka 99. Sebuah denting lembut kembali terdengar, dan pintu pun terbuka. Namun, di hadapannya bukanlah monster atau kegelapan, melainkan pemandangan sebuah penthouse mewah yang tenang dan damai. Dan di sana, berdiri menghadap jendela panorama raksasa yang menampakkan pemandangan kota yang terendam, adalah Lin Xiao. Ia berbalik perlahan, sebuah senyum tipis yang sulit diartikan tersungging di bibirnya.